Puji nama Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan dari area pekuburan Teratai Talise, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Kekasih Tuhan, setelah Yesus bangkit, dia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena yang percaya Yesus karena Yesus pernah mengusir 7 setan dalam dirinya. Dan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan memberikan sebuah perintah untuk pergi memberitakan Injil. Siapa yang percaya Yesus akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya Yesus akan dihukum. Kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada, tema renungan firman Tuhan hari ini adalah percaya Yesus pasti masuk surga. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus memiliki iman kepadanya. Memiliki iman kepada Yesus Kristus berarti kita memiliki kepercayaan penuh kepadanya. Sebab di dalam Dia ada kepastian keselamatan. Ada jaminan hidup kekal, bukan mudah-mudahan. Tapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus pasti masuk dalam kerajaan surga. Kekasih Tuhan, pertanyaan yang sering kali muncul di benak kita adalah, kemana saya setelah meninggal? Apa yang akan terjadi setelah kematian itu datang? Dan ada yang berkata, setelah mati, maka dosa dan perbuatan seseorang akan ditimbang. Jika dosanya lebih berat, maka dia akan masuk surga. Tetapi sebaliknya, jika perbuatan baiknya lebih berat, maka dia akan masuk surga. Ada yang berkata bahwa akan mengalami reinkarnasi sampai jiwanya benar-benar murni dan bebas dari dosa. Silakan saja orang berpendapat seperti itu. Tetapi izinkan saya menyampaikan firman Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa kata Alkitab? Apa yang menjadi dasar bagi kita sehingga kita punya pengharapan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, ada kepastian kita akan masuk dalam kerajaan surga. Apa dasar Alkitabnya? Saya akan menyampaikan satu persatu, dan biar ini menjadi pedoman dan pegangan dalam hidup kita. Yang pertama, dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ini adalah penegasan yang sangat luar biasa, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa Bapak Ibu. Dan yang kedua, ayat yang kedua, dalam Yohanes 6
ayat 47. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Siapa yang percaya, dia mempunyai hidup yang kekal. Yang ketiga, dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Luar biasa. Satu kepastian yang Yesus Kristus berikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa tidak mati selama-lamanya, hidup kekal dalam kerajaan surga. Dan ayat yang keempat dalam Roma 5 ayat 8 sampai 9, firman Tuhan berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat-ayat yang saya bacakan adalah ayat-ayat yang memberikan kepastian bagi orang-orang percaya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jangan ragu untuk percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan, karena Dia menjamin keselamatan kita. Ayat yang kelima, firman Tuhan berbunyi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ayat yang terakhir, yang keenam, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan tidak menciptakan kita untuk binasa, tapi Tuhan menciptakan kita untuk memperoleh keselamatan. Dan keselamatan itu hanya dikerjakan oleh Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus hanya mudah-mudahan, bukan kepastian. Firman Tuhan berkata bahwa manusia diselamatkan oleh imannya kepada Tuhan, bukan hasil usahanya, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaannya. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa saya, kiranya renungan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.